Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suswati, NIM 181220055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seleksi. Pengertian seleksi adalah yang pertama, suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Pengertian yang kedua, ada juga yang mengatakan seleksi itu proses penilaian dan penetapan di antara calon-calon pengisi jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Ada juga yang mengatakan pengertian seleksi yang ketiga, yakni seluruh proses pemilihan dan penetapan karyawan secara efektif. Kemudian, mengapa seleksi harus dilakukan dengan cermat? Yang pertama, karena kinerja manajer sumber daya manusia tergantung pada kinerja para bawahan. Yang kedua, karena biaya rekrutmen atau mempekerjakan tinggi. Yang ketiga, implikasi dari mempekerjakan karyawan secara tidak kompeten adalah mahal dan bisa berakibat tuntutan terhadap kelalaian dalam memperkerjakannya. Kemudian tujuan dari seleksi itu yang pertama untuk memperoleh karyawan kualifikasi dan potensial. Yang kedua untuk memperoleh karyawan yang jujur dan disiplin. Yang ketiga untuk memperoleh karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Yang selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Yang selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang memenuhi syarat undang-undang ketenagakerjaan. Yang selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang dapat bekerja sama secara vertikal dan horizontal. Yang selanjutnya untuk mendapatkan atau memperoleh karyawan yang dinamis dan kreatif. Selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Yang selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan. Dan yang terakhir untuk mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi. Yang pertama, penawaran tenaga kerja atau jumlah pelamar. Yang kedua, tantangan etis. Dan yang ketiga, tantangan organisasi. Dan yang terakhir, keempat, kesamaan kesempatan atau EEU. Karyawan yang memenuhi syarat undang-undang ketenagakerjaan. Yang selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang dapat bekerja sama secara vertikal dan horizontal. Yang selanjutnya untuk mendapatkan atau memperoleh karyawan yang dinamis dan kreatif. Selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Yang selanjutnya untuk memperoleh karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan. Dan yang terakhir untuk mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi. Yang pertama, penawaran tenaga kerja atau jumlah pelamar. Yang kedua, tantangan etis. Dan yang ketiga, tantangan organisasi. Dan yang terakhir, keempat, kesamaan kesempatan atau EEU.
akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang kualifikasi seleksi. Ada beberapa kualifikasi yang dilakukan dalam penyeleksian. Yang pertama itu adalah beberapanya itu yaitu ada umur atau usia. Dalam umur itu maksudnya dalam pekerjaan itu, jika seseorang umurnya masih muda, maka dia itu tuh akan mempunyai fisik yang kuat, mental yang kuat, kreativitas yang tinggi dan lain-lain. Tetapi dia itu cenderung kurang tanggung jawabnya, absensinya kurang dan lain sebagainya. Jika umurnya itu tua, maka dia akan mempunyai fisik yang kurang, fisiknya kurang, terus mentalnya kurang, tetapi dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, terus yang selanjutnya itu ada keahlian. Dalam pekerjaan itu kita harus melihat keahlian itu sangat penting, karena kita itu inginnya itu seseorang karyawan itu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sesuai keahliannya, agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang kita berikan, ya kan? Makanya kita harus memperhatikan keahliannya. Terus yang selanjutnya itu ada kesehatan fisik dan mental. Kita harus memperhatikan bahwa seseorang pelamar itu mempunyai kesehatan fisik yang kuat, mental yang kuat, tidak sakit. Terus pendidikannya. Kalau dibilang pendidikan itu pasti jika seseorang melamar dengan latar pendidikan yang bagus, pasti kita sudah mengetahui bahwa pekerjaannya itu pasti bagus. Dengan latar belakang pendidikan yang bagus, bisa memberikan sesuatu yang bagus lah untuk perusahaan. Terus selanjutnya itu ada jenis kelamin, bakat, pengalaman kerja. Nah, maksudnya pengalaman kerja di sini itu adalah pelamar itu pasti mempunyai pengalaman kerja. Pengalaman itu sangat dibutuhkan bagi perusahaan, karena jika si pelamar kerja itu mempunyai pengalaman kerja yang bagus, bertahun-tahun sudah bekerja di perusahaan juga, otomatis dia ketika bekerja di perusahaan yang ini juga bagus begitu. Ada kerjasamanya, kejujurannya, kedisiplinannya, inisiatif dan kreativitas, karakter, temperamen dan penampilannya. Dalam kita menerima seseorang karyawan kan, kalau penampilan itu kan kita tidak mungkin kan akan menerima seseorang karyawan yang berpenampilan tidak baik. Maksudnya berpenampilan tidak enak dipandang. Pasti kita akan memilihnya yang penampilan itu enak dipandang, bagus seperti itu kan. Nah, terus selanjutnya itu ada sistem seleksi. Nah, sistem seleksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu successive hard list, yang kedua itu compensatory approach. Nah, yang pertama itu sistem hard list. Nah, sistem hard list ini yaitu sistem seleksi berdasarkan urutan testing. Jika pelamar tidak lulus pada satu testing, ia tidak boleh ikut testing selanjutnya dan dinyatakan gugur. Nah, maksudnya di sini itu adalah misalnya dalam suatu perusahaan itu kan mengadakan tes kan untuk si pelamar kerja. Nah, jika si pelamar, misalnya ada 2 tes. Nah, jika si pelamar kerja itu tes yang pertama saja itu tidak lulus, maka dia tidak bisa mengikuti tes yang selanjutnya, maka dinyatakan gugur. Terus yang kedua ada compensatory approach. Nah, compensatory approach ini adalah sistem seleksi di mana pelamar mengikuti semua testing, kemudian dihitung nilai rata-rata apakah mencapai standar atau tidak. Jika mencapai standar, dinyatakan lulus dan sebaliknya. Nah, maksudnya di sini tuh misalnya dalam suatu perusahaan itu ada 3 tes menulis, tes fisik, tes membaca. Nah, masing-masing itu nilainya itu ada 20.
Kemudian dibagi rata-rata. Nilainya itu mencapai nilai rata-rata yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut atau tidak. Jika mencapai, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dia akan digugurkan. Selanjutnya itu ada tahap seleksi. Tahap seleksi itu ada seleksi surat lamaran. Sebelum kita melamar pekerjaan, pasti kita akan membuat CV kan, surat lamaran yang mengenai keahlian kita, tujuan kita, terus kita ingin ditempatkan di mana, begitu kan. Nah, latar belakang kita seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya itu pengisian belangko, terus ada pemeriksaan referensi. Terus setelah semuanya itu terjadi, terus selanjutnya itu tuh ada tahap wawancara. Setelah semuanya kan, tahap lamaran sudah dilakukan, terus yaitu jika dia sudah menyerahkan CV, dia tinggal menunggu dipanggil aja untuk berwawancara. Terus ada tes pengetahuan umum, tes psikologi, terus ada tes kesehatan, wawancara akhir atasan langsung, terus keputusan diterima atau tidaknya. Maksudnya tuh keputusan diterima atau tidaknya di perusahaan yang kita lamar tersebut. Terus tingkatan seleksi itu ada seleksi tingkat pertama. Itu maksudnya tuh dari pertama membuat surat lamaran, terus lalu penempatan masa percobaan. Kita membuat surat lamaran dulu, terus baru penempatan masa percobaan. Terus yang kedua itu ada seleksi tingkat kedua, yaitu penilaian selama masa percobaan. Terus dalam suatu pekerjaan itu pasti kita akan diberi waktu 3 bulan untuk training, untuk mempercobaan pekerjaan tersebut. Jika kita bagus dalam masa percobaan tersebut, kita akan diterima di dalam suatu pekerjaan. Jika tidak, mungkin saja perusahaan akan berpikir lagi untuk menerima kamu dalam perusahaan tersebut atau tidak. Terus yang selanjutnya ada seleksi tingkat ketiga, prajabatan ujian. Terus ada tes psikologi. Dalam tes psikologi dalam perusahaan itu pasti ada tes psikologi. Tes psikologi itu ada tes kecerdasan, tes kepribadian kita, tes bakat, tes minat, terus tes prestasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Rafiza, NIM saya 18122020062. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari beberapa teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode seleksi. Untuk metode seleksi sendiri, yaitu metode ilmiah. Untuk metode ilmiah, seleksi yang didasarkan pada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata jabatan atau pekerjaan, serta berpedoman pada kriteria dan standar tertentu. Seleksi idealnya dilakukan dengan metode kerja yang jelas dan sistematis. Untuk yang kedua, berorientasi pada prestasi kerja, berorientasi pada kebutuhan nyata karyawan, berdasarkan pada job analisis, berpedoman pada undang-undang ketenaga kerjaan. Untuk yang kedua yaitu penetapan jumlah karyawan. Di sini penetapan jumlah karyawan mempunyai 2 metode, yaitu metode non ilmiah. Metode non ilmiah ini jumlah karyawannya yang dibutuhkan hanya berdasarkan perkiraan saja, tidak menggunakan alat bantu untuk memperkirakan berapa standar karyawan yang akan dibutuhkan. Bukan perhitungan dari volume pekerjaan dan standar prestasi pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan jumlah karyawan yang akan diterima terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan. Bisa jadi melebihi dan bisa juga terjadi kekurangan dalam merekrut karyawan. Untuk yang kedua yaitu metode ilmiah. Di sini metode ilmiah
merupakan jumlah karyawan yang akan diterima berdasarkan analisis beban kerja, yaitu workload analysis dan standar prestasi kerja. Analisis beban kerja adalah penentu jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Di sini untuk metode ilmiah dalam menentukan jumlah karyawannya, dia menggunakan analisis atau metode-metode tertentu yang bisa memperkirakan dengan jelas dan pasti bahwa berapakah kebutuhan volume dari pekerja yang kita butuhkan, seperti itu. Di sini ada contoh volume pekerjaan untuk mencari analisis beban pekerjaannya, yaitu volume pekerjaan per standar prestasi dikali dengan 1 orang. Ini bisa kita kasih contohnya di sini. PT MDP Ltd akan memproduksi 1000 unit komputer setiap hari. Standar prestasi per karyawan per yaitu 8 jam dalam 10 unit. Berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan? Nah, di sini tadi kita akan memproduksi 1000 unit komputer dan setiap 8 jam atau setiap hari kita dapat memproduksi 10 unit komputer tersebut. Nah, di sini 10 dibagi 1000 unit dibagikan 10 unit mendapatkan 100 unit dikali 1 orang, itu berarti 100 orang. Nah, untuk menghitung turnover kita juga bisa, yaitu dengan menggunakan keseluruhan yang diterima dikurang dengan yang keluar dikali dengan 100%. Contohnya, jumlah karyawan per tanggal 1 Januari 2018 adalah 100 orang. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 menjadi 96 orang. Karyawan yang berhenti sebanyak 10 orang, sedangkan yang diterima adalah 6 orang. Ini turnover-nya seperti ini. Karyawan yang mengundurkan diri yaitu 10 dikurang dengan yang masuk yaitu 6 dibagi dengan setengah dari jumlah awal karyawan yaitu 100 ditambah dengan jumlah karyawan pada saat ini dikali dengan 100%, dapatlah kita 4%. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan berikutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sulaiman dengan NIM 181220052. Saya mahasiswa semester 5 dari STR Rahmania. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wawancara yang diterangkan oleh Werther dan Davis tahun 1996. Wawancara itu jenis-jenis wawancara itu ada seperti kita lihat di layar ini. Ada 5. Yang pertama yaitu wawancara tidak terstruktur. Apa itu wawancara tidak terstruktur? Wawancara yang tidak terstruktur itu tidak terstruktur atau pertanyaannya bersifat spontan. Wawancara ini berguna untuk menilai kecocokan pelamar dengan pekerjaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tidak terstruktur ini memiliki sifat yang spontan, tidak direncanakan terlebih dahulu. Kemudian wawancara terstruktur. Lain halnya dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini menggunakan daftar pertanyaan yang sudah baku.
Tujuannya itu agar mendapatkan hasil yang valid jika jumlah pelamar cukup banyak. Kemudian jenis wawancara yang ketiga, wawancara campuran. Wawancara campuran ini merupakan kombinasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi ada pertanyaan yang sudah baku dan juga ada yang spontan, istilahnya tidak direncanakan. Pertanyaan itu datang secara tiba-tiba. Wawancara ini berguna agar mendapatkan jawaban yang bisa dibandingkan satu sama lain, namun juga memberikan informasi yang cukup mendalam. Kemudian yang keempat yaitu wawancara keperilakuan. Pertanyaan-pertanyaan didasarkan pada situasi hipotesis. Apa itu hipotesis? Rekan terhadap situasi nyata untuk melihat cara pelamar memecahkan masalah. Jadi wawancara keperilakuan ini berguna untuk menilai kemampuan nalar dan analitis pelamar dalam situasi yang cukup menekan. Kemudian wawancara yang terakhir yaitu wawancara stres. Wawancara stres yaitu serangkaian pertanyaan yang keras dan beruntun yang disengaja diberikan untuk membuat si pelamar marah. Jadi wawancara stres ini sesuai dengan namanya, yaitu membuat yang diwawancara itu stres atau menjadi marah. Wawancara ini juga berguna untuk mencari karyawan yang tepat untuk pekerjaan yang penuh stres, seperti menangani keluhan. Jadi itu tadi wawancara, jenis-jenis wawancara berdasarkan kegunaannya itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rahmat Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.